Perkenalkan, nama saya Bapak Dadang Mulyantara. Di sini saya sebagai koordinator kurikulum. Dan pada saat ini saya ingin menyampaikan mengenai materi pengenalan kurikulum yang diterapkan di SMPK Maria Fatimah. Tujuan dari sosialisasi kurikulum menyampaikan kurikulum dan sistem penilaian yang diterapkan di SMP Katolik Maria Fatimah. Pembelajaran di SMPK Maria Fatimah mulai tahun pelajaran 2021-2022 akan diberlakukan 5 hari belajar dengan perincian bahwa hari Senin sampai dengan Kamis akan terdiri dari 9 jam pelajaran. Kemudian untuk Jumat itu terdiri dari 5 jam pembelajaran. Sedangkan hari Sabtu itu tidak ada pembelajaran. Kurikulum yang diterapkan di SMPK Maria Fatimah adalah kurikulum K13. Di dalam tabel saya tampilkan jumlah jam pembelajaran per minggu dan juga KKM. Untuk kelompok A terdiri dari mata pelajaran yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti, terdiri dari 3 jam pelajaran per minggu dengan KKM 74. Yang kedua adalah PPKN dengan 3 jam pembelajaran per minggu dengan KKM 73. Yang ketiga, bahasa Indonesia 6 jam pelajaran per minggu dengan KKM 75. Matematika dengan jumlah jam pelajaran yaitu 5 per minggu dengan KKM 73. IPA dengan jumlah jam pembelajaran 5 jam dengan KKM 72. IPS 4 jam pelajaran per minggu dengan KKM 73. Bahasa Inggris di sini tertulis 5 jam pelajaran per minggu. Sebetulnya menurut struktur kurikulum yang dibagikan oleh pemerintah itu hanya 4 jam pelajaran. Tetapi di SMPK Maria Fatimah ini karena pelajaran bahasa Inggris merupakan pelajaran yang sering dipergunakan nantinya kalau kalian sudah merambah ke dunia kerja, maka ini ditambah 1 jam pelajaran dengan KKM 74. Sedangkan kelompok B terdiri dari seni budaya dengan 2 jam pelajaran per minggu, KKM-nya 75. Kedua adalah PJOK dengan 3 jam pelajaran per minggu dengan KKM 74. Informatika atau prakarya dengan 2 jam pelajaran per minggu dengan KKM 70. Bahasa Jawa dengan 2 jam pelajaran per minggu dengan KKM 72. Sedangkan pada bagian kedua ini mengenai keterampilan hidup yang mana di sini hanya terdiri dari 1 mata pelajaran yaitu bahasa Mandarin atau terkenal dengan bahasa Tionghoa. Jumlah jam pelajarannya hanya 1 jam pelajaran per minggu dengan KKM 70. Macam-macam penilaian yang ada di SMPK Maria Fatimah. Yang pertama adalah penilaian harian pengetahuan
PHP merupakan penilaian pengetahuan dan akan diberikan setelah setiap kompetensi dasar selesai. Dari hasil PHP tersebut, apabila nilainya belum memenuhi KKM, akan diberikan remedi. Jadi, ketika Bapak Ibu guru yang mengajar sudah membahas satu KD, maka ketika KD itu selesai akan diberikan PHP. Nah, dari nilai PHP ini akan dilihat apakah nilainya sudah memenuhi KKM atau belum. Kalau sudah, kalian tidak ikut remedi. Tetapi kalau belum memenuhi KKM, maka kalian akan diberikan remedi. Kemudian untuk yang kedua, penilaian harian keterampilan atau PHK. PHK merupakan penilaian keterampilan yang diberikan untuk setiap kompetensi dasar, dan PHK bersifat individu dan juga dimungkinkan berkolaborasi dengan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, kolaborasi itu yang bagaimana? Gabungan. Ya. Satu tugas merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran. Ya, mungkin tidak hanya 2 mapel, mungkin bisa juga 3 atau 4 mata pelajaran. Sehingga boleh dikatakan bahwa satu kali tugas, maka kalian sudah akan mempunyai beberapa nilai PHK untuk beberapa mata pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah penilaian tengah semester atau biasa disingkat dengan PTS. Kemudian yang keempat, penilaian akhir semester atau PAS akan diberikan pada akhir semester ganjil. Kemudian yang kelima, penilaian akhir tahun atau PAT. Ini akan diberikan pada akhir tahun pelajaran, pada semester genap. Yang perlu kalian perhatikan berkaitan dengan penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS, dan penilaian akhir tahun atau PAT, ini tidak ada remedi. Remedi akan diberikan pada anak apabila nilai PHP pada setiap KD belum memenuhi KKM. Remedi akan diberikan maksimal sebanyak 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut. Remedi pertama sifatnya wajib untuk anak yang nilai PHP belum memenuhi KKM. Jadi ketika kalian sudah mengikuti PHP, kok nilainya itu belum memenuhi KKM, maka kalian wajib untuk mengikuti remedi pertama. Misalnya, pada mata pelajaran matematika, KKM-nya 73. Kemudian kalian mengikuti PHP. Apabila PHP-nya kalian mendapatkan 74, maka kalian tuntas sehingga tidak ikut remedi. Tetapi kalau seandainya mendapat 70, maka kalian tidak tuntas. Sehingga wajib mengikuti remedi pertama. Kemudian untuk remedi kedua. Remedi kedua akan diberikan jika nilai remedi pertama belum memenuhi KKM. Dengan ketentuan bahwa nilai remedi pertama sama atau lebih baik dari nilai PHP-nya. Contoh, masih menggunakan matematika, KKM-nya adalah 73.
Ketika PHP kalian mendapat 70, berarti tidak tuntas. Kalian wajib mengikuti remedi pertama. Pada saat remedi pertama kalian mendapatkan nilai 72, juga belum tuntas berarti. Maka karena nilai remedi pertama lebih tinggi dibandingkan nilai PHP-nya, maka kalian diberikan kesempatan mengikuti remedi kedua. Akan tetapi kalau seandainya nilai PHP-nya 70, kemudian remedi pertama hanya mendapatkan 69, maka kalian tidak boleh ikut remedi kedua. Ya, jadi ini perhatikan, tolong ya. Pada kalian semua, pada remedi pertama harus lebih baik dibandingkan dengan nilai PHP-nya. Kemudian berikutnya, remedi ketiga akan diberikan jika nilai remedi kedua belum memenuhi KKM dan nilai remedi kedua sama atau lebih baik dari nilai remedi pertama. Nah, saya masih menggunakan matematika. KKM-nya 73. Nilai PHP-nya 70, berarti tidak tuntas. Remedi pertama 72, tidak tuntas. Remedi kedua 72, juga tidak tuntas. Akan tetapi karena nilai remedi pertama sama dengan nilai remedi kedua, maka kalian masih diberi kesempatan untuk mengikuti remedi ketiga. Jika nilai PHP-nya 70, berarti kalian tidak tuntas. Nilai remedi pertama 72. Nilai remedi kedua ternyata hanya 71. Nah, berarti kalian tidak boleh ikut remedi ketiga. Kemudian untuk selanjutnya, sistem penilaian rapot. Adapun untuk sistem penilaian pengetahuan yang diterapkan di SMPK Maria Fatimah adalah NR sama dengan 50% dari nilai rata-rata PHP ditambah dengan 25% nilai PTS ditambah 25% nilai PAS. Nah, di sini akan digunakan untuk menentukan nilai rapot, baik itu pada semester ganjil ataupun juga semester genap. Penilaian harian pengetahuan perhitungannya lebih besar dibandingkan dengan PTS dan PAS. Maka ketika itu usahakanlah nilai PHP-nya itu lebih baik atau usahakan paling tidak tuntas semua. Untuk PTS dan PAS sama pentingnya. Jadi usahakan bahwa PHP, PTS ataupun PAS ini sama-sama mendapatkan nilai yang baik. Syukur-syukur nilainya itu semua berada di atas KKM. Ya. Nah, di sini akan saya berikan keterangannya. Bagaimana dengan sistem penilaian untuk keterampilan atau PHK di dalam rapot? Bahwa nilai rapotnya merupakan nilai rata-rata dari PHK yang sudah diberikan. Misalnya kalian oleh Bapak Ibu Guru sudah diberi 4 kali PHK. Ya, nanti nilainya ya kalian rata-rata. Loh Pak, kalau seandainya saya hanya 3 kali ikut PHK, bagaimana? Ya kalian harus menyusul untuk yang belum diikuti, supaya kalau seandainya dibagi 4 itu akan mendapatkan nilai yang baik. Karena apabila kalian tidak mengikuti penilaian harian,
baik itu PHP ataupun PHK tanpa ada konfirmasi, maka nilai itu akan diberi nilai 0. Sehingga kalau belum ikut nilai PHK, ya kalian harus menghubungi Bapak Ibu gurunya, sehingga kalian nanti tidak rugi sendiri. Pak Dadang ingin memberikan semangat ataupun motivasi pada kalian bahwa tolong perhatikan, belajar bukan hanya sekedar kewajiban. Akan tetapi belajar itu penting untuk bekal kehidupan kalian.